Mari semua ambil bagian, duduk di tempat yang berjarak. Tuhan selalu mendekat kepada setiap orang yang mencari Dia. Dia siap untuk menemui kita. Kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Kami siap Bapa. Kami datang masuk dalam rumah-Mu. Persembahkan pujian syukur dan sorak-sorai karena Engkau baik dan teramat baik. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Ajar kami untuk terus bertanggung jawab, memberikan pujian syukur dalam segala keadaan apapun juga. Berkati setiap saudara kami yang sudah hadir. Pimpin acara ibadah hari ini ke dalam tangan kami serahkan. Urapi kami semua, baik yang melayani maupun yang dilayani. Sama-sama menerima berkat yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami dedikasikan ibadah kami. Amin, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Mari kita puji Dia bersama dengan tim Praise and Worship. Sudah siapkan puji-pujian bagi Tuhan. Oh, dahsyat.
Juru Selamat kita. Kita siap untuk mendedikasikan hidup kita, melakukan segala kebenaran, mempelajari lebih dalam lagi supaya kita bisa membuktikan cinta kita kepada iblis dan dunia. I surrender our life, Lord. Mari kita puji-pujian. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees.
Tuhan hadir
di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan sama-sama, hadiratnya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hatimu. Ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Hampiri Tuhan dengan sukacita. Oh, selamat kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatimu, dan ku tersungkur menyembahmu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Penuhkan hati kami, penuhkan tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu kekuatan kami. Ku tersungkur menyembahmu, dan ku nampak hanya kemuliaan. Sekali katakan hadirat-Mu. Oh, kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu, dan ku nampak hanya kemuliaan. Ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali katakan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Katakan sama-sama, mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Semakin kamu lihat dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan akan memerintah selamanya atas semua yang. Wanita saja katakan mulia. Mari wanita, suara kepada Tuhan kami ini. Muliakan
berikan suara pada Tuhan pagi ini. Sama-sama kita bilang, di bumi. Berikan suara bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdiam hadirat Tuhan. Kita sedang berdiri berhadapan muka dengan Tuhan di tempat ini. Berikan penghormatan-Mu yang paling tinggi bagi Dia. Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mengalir dalam pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat suara menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu sapa Dia. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat setiap yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, Engkau berkata ketika umat-Mu memuji menyembah Engkau, Tuhan yang berperan hati kami, Tuhan yang ambil alih segala beban dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Jesus. Terima kasih Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berikan syukur kami Tuhan.
Terima kasih. Mari wanita saja katakan terima kasih, katakan sama-sama kepada Tuhan. Perkenalkan ibu-ibu suara kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ku bersyukur bagi-Mu, ku bersyukur hanya sekali katakan ku bersyukur bagi-Mu Tuhan. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Berbicara buat kami, biar firman boleh menjadi berkat bagi setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu di tengah-tengah pandemi ini, sekalipun kami sangat terbatas jumlah orang di tempat ini, namun kami percaya 2-3 orang berkumpul di situ Kau hadir. Dan ketika kami sepakat bersama berdoa, sepakat ibadah, sepakat memuji menyembah Engkau, di situ kuasa Tuhan di tempat ini, kuasa Tuhan dicurahkan, sehingga setiap kami bisa encounter kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih bertakhta atas umat-Mu lewat pujian firman-Mu pada hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita bilang amin, amin, amin. Sementara anak-anak bisa menuju ke ruang sebelah. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan sama-sama lihat Kolose pasal 2, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya kepingin Bapak Ibu membaca 2 ayat ini bersama-sama dengan saya. Kolose pasal 2, ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-7 dengan suara yang keras. Oke. 2, 3, sama-sama dibaca. Kamu telah sama-sama apa? Menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu apa? Hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah apa? Kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu apa? Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Syukur. Nah, ayat itu bilang Bapak Ibu yang sangat menarik adalah dikatakan hendaklah kamu bertambah apa? Teguh. Sama-sama bilang, hendaklah apa? Kamu bertambah teguh. Kata kamu diganti saya. Oke? Hendaklah apa? Saya bertambah teguh. Saya kepengen kita deklarasi kembali. Oke? 2, 3. Hendaklah saya bertambah teguh. Yang setuju bilang amin. Berapa waktu lalu itu, tahun kemarin, tidak salah, ke awal tahun ini, itu pagar di depan saya waktu itu ada badai, diterpa, ya kan? Akhirnya salah satu dari fencing itu kolaps, roboh, ya kan? Karena diterjang oleh badai. Sementara yang lain nggak apa-apa, yang satu ini roboh. Dan yang terjadi apa? Kalau
dinding itu roboh, kita perlu cari apa? Orang untuk memperbaiki. Kalau panggil orang untuk memperbaiki, berarti apa? Keluar? Bisa nggak kalau orang dipanggil ke rumah saya bilang, terima dengan iman? Kira-kira orang yang mau nggak saya bilang berkata gitu? Jadi bayarnya pakai apa? Pakai iman. Paling orang yang berkata gini, kalau dibayar pakai iman, dibilang sudah, terima dengan iman, dindingmu terbangun. Iya kan? Pakai iman aja. Jadi mesti keluar duit, betul nggak? Sesuatu yang roboh itu merugikan, betul tidak? Sesuatu yang roboh, sesuatu yang kolaps itu membutuhkan biaya. Ada, coba lihat, ongkosnya besar kalau orang itu kolaps. Bayangkan ada orang tiba-tiba sehat-sehat, tiba-tiba kolaps, ya kan? Jatuh di lantai, dibawa ke rumah sakit. Di sini mungkin masih Medicare. Kalau di Indonesia sudah kolaps, berarti apa? Yang bunyi apa? Bilang sama saya, duit. Loh iya dong. Tidak ada ceritanya masuk rumah sakit di Nusa nggak bayar. BPJS sudah terbatas, apa lagi hari-hari rumah sakit penuh kan. Jadi sesuatu yang kolaps itu ongkos besar Bapak Ibu. Rohani yang kolaps, ongkosnya besar. Dan tahu gak, ayat ini berkata, hendaklah kamu dikatakan apa? Bertambah teguh dalam iman. Artinya begini, menjadi teguh, menjadi kokoh, menjadi kuat, itu bukan sekedar perintah Tuhan. Ya, dengar baik-baik. Bukan sekedar perintah Tuhan, bukan sekedar kehendak Tuhan, tetapi menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi kuat yang tidak tergoyahkan itu adalah sebuah tugas buat kita. Bisa menangkap ini? Jadi tugas kita apa hari ini? Hendaklah kita menjadi teguh, kokoh, kuat. Jadi menjadi teguh, kokoh, kuat itu adalah sebuah tugas yang Tuhan beri buat kita. Bisa menangkap ini Bapak Ibu? Nah, bicara soal tugas itu nggak bisa dipisah dengan apa yang namanya responsibility atau tanggung jawab. Betul tidak? Kalau saya kasih tugas kepada si A, itu artinya apa? Si A harus siap untuk bertanggung jawab. Dan saya bersyukur di tempat ini banyak orang yang bertanggung jawab. Betul tidak? Kalau dikasih tugas, ada yang sebagai usher, ada sebagai offering, ada yang sebagai WL, musik, semua itu bertanggung jawab. Betul tidak? Tadi yang sesi 1 kita harus datang lebih pagi, ya kan? Berarti kita harus siap serap segala-galanya. Ibadah tablik tadi sangat memberkati dan mereka tampil berkati. Mereka pulang dengan sukacita. Tapi yang mempersiapkan kan butuh waktu, betul tidak? Harus pagi-pagi datang di sini. Ibadah jam 9.30 berarti kita 9 lewat sudah harus di sini, sudah siap semua. Sehingga ibadah dengan baik. Itu harus ada yang namanya apa? Tanggung jawab. Dan saya tahu Bapak Ibu orang bertanggung jawab. Bisa ibadah hari ini ke tempat ini duduk baik-baik dengan firman memuji Tuhan. Karena apa? Bapak Ibu itu bertanggung jawab. Betul tidak? Bukan sekedar karena diteleponin. Jangan karena gara-gara hari Minggu mesti ibadah. Bukan, jangan karena mesti-mesti. Tapi itu karena tanggung jawab kita untuk ibadah kepada Tuhan. Setuju? Ya, ayat ini bilang dalam kamu kokoh kuat. Artinya itu tanggung jawab kita. Kita mesti responsibel. Sesuatu yang tidak diikuti atau dikerjakan dengan rasa tanggung jawab, itu akan pasti menimbulkan masalah. Betul tidak? Kalau di dalam keluarga orang tua nggak bertanggung jawab, dalam keluarga anak-anak terlantar. Betul? Nah, di dalam kantor juga sama, Anda bekerja di sebuah pekerjaan tapi nggak bertanggung jawab, kerjaan berantakan. Jadi di mana tidak ada tanggung jawab pasti menimbulkan masalah. Menimbulkan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang tidak terselesaikan. Nah, begitu juga di dalam kehidupan rohani. Kalau ada orang yang tidak bertanggung jawab, saya jamin imannya tidak akan bisa bertumbuh. Kita baca Alkitab tiap hari itu karena kita tanggung jawab akan rohani kita. Setuju? Kita nggak bisa gantungkan pada si A si B si D. Kita bisa bertumbuh iman kita itu karena kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab di dalam saat teduh, tanggung jawab dalam ibadah, tanggung jawab dalam pelayanan, tanggung jawab dalam segala yang dibutuhkan untuk pertumbuhan iman kita. Setuju? Itu tanggung jawab. Dan tahu nggak Bapak Ibu, orang yang bertanggung jawab itu masih ada rewardnya. Setuju? Kalau saudara memilih bertanggung jawab, orang nggak lihat, teman-teman nggak lihat, siapapun nggak lihat, saudara jalankan tanggung jawabmu, pasti ada upahnya.
Mungkin orang berkata gitu, percuma aku tanggung jawab, harus kembali. Iya, percuma aku juga tanggung jawab, lalu gajinya sama. Tapi dengar baik-baik, saat kita tanggung jawab, naik level, itu ada hubungan dengan tanggung jawab. Kalau Anda bertanggung jawab, cepat atau lambat Tuhan akan promosikan kita. Sampai di situ ada dengar. Iya kan? Kalau Anda bertanggung jawab, level akan naik. Saya tadi cerita, teman saya itu mempekerjakan seorang anak muda yang kerja cuma sebagai office boy. Office boy itu gajinya berapa sih? Gak banyak kalau di Indonesia kan. Office boy itu murah banget. Gaji di Indonesia itu murah gitu. Apalagi cuma sebagai office boy. Nah, Bapak Ibu lihat nih, office boy ini satu kelebihannya, dia punya rasa tanggung jawab dalam hidup dia. Biarpun tugasnya cuma sebagai office boy, tapi dia bertanggung jawab. Dan saya percaya Bapak Ibu yang tugas sebagai AC di depan itu, ya selama ini saya lihat sih cukup bertanggung jawab lah, ya. Data lagi yang disiapin semuanya ya. Saya lihat ibu-ibu yang tugas, saya lihat perlu diapresiasi, sangat bertanggung jawab. Saya percaya lah dari berdiri di sana nanti tuh bisa agak lebih naik level. Kok nggak ada respon, nggak ada aminnya ini. Hasilnya mana ini? Setuju? Kalau kita setia, kita bertanggung jawab, kita akan diangkat Tuhan. Setuju? Jadi office boy, dia bertanggung jawab. Lalu dia berkata sama teman saya begini, Pak, boleh nggak saya pinjam komputernya kalau habis kerja gitu. Kalau orang ini nggak bertanggung jawab, nggak bakal teman saya pinjam komputernya. Kalau komputer kantor itu sudah office hour selesai, tutup kantornya. Tapi karena ini anak bertanggung jawab, diizinkan, kantor sudah tutup, dia bisa pinjam komputernya. Dan malam hari dia belajar komputer di kantor kerjaannya, dia belajar. Ya tiap hari seperti itu saya melihat, ini anak semangat belajarnya tinggi. Dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dengar ya Bapak Ibu ya, kita mau maju atau tidak hidup kita, itu lahir dari tanggung jawab kita. Jangan percaya dengan apa namanya nasib. Terus dilihat garis tangannya. Coba lihat garis tangannya, waduh coret-coretannya itu kok gambarnya gambar M ya. Sebentar lagi nanti bahaya ini. Nah itu lihat garis tangan. Percaya nggak ada nasib seperti itu. Terus dilihat hidungnya siapa? Luisa. Terlalu mancung tapi kurang bengkak. Kalau bengkak pasti akan hokinya besar, katanya orang Cina begitu. Jangan percaya kayak gitu-gitu. Itu kita punya tanggung jawab. Sukses tidaknya hidup kita tergantung apa? Kita yang bertanggung jawab. Yang setuju bilang amin. Nah, office boy ini dia bertanggung jawab. Teman saya melihat ini anak bisa bertanggung jawab. Tanpa ditanya, mau nggak kamu tak sekolah? Karena teman saya lihat ini orang bertanggung jawab, buat kantor bertanggung jawab. Disekolahkan Bapak. Dan ternyata habis disekolahkan, skillnya naik, berguna bagi kantornya. Orang yang bertanggung jawab itu pasti naik level. Setuju? Kalau Anda bertanggung jawab, Tuhan pasti naik level. Jadi naik level tidaknya itu tergantung kita tanggung jawab tidak. Amin. Nah, termasuk juga hidup rohani. Bapak Ibu menjadi orang goyah atau tidak goyah, orang punya iman kuat tidak kuat, tergantung kita tanggung jawab tidak. Kalau Anda bertanggung jawab pasti iman kita akan bertumbuh. Saya dulu waktu dari lahir baru sampai ngajar orang itu tidak betul lama. Saya begitu lahir baru, semangat dalam hidup saya itu naik dan yang saya punya pada waktu bertanggung jawab. Itu perhitungkan Bapak Ibu. Saya nanti cerita ya, tadi Pak, saya bilang begini. Dulu di gereja kita sering adakan kebaktian 10 harian. Seperti kayak seperti retreat gitu, tapi dalam gereja 10 hari. Dan saya udah komit untuk ikut gitu. Bayangkan Bapak Ibu zaman itu saya masih naik bus, transport bus itu Damri, ya kan, Damri. Kalau Indonesia kan bahasa Damri loh. Iya kan, ingat? Suka naik Damri? Suka? Iya loh. Banjirnya segini Bapak Ibu. Dilutut begini. Jadi kalau saya ke gereja, ini celana dilipat bukan cuma sampai di sini, dilipat sampai di sini, jalan kaki serok nanti. Indonesia itu kalau banjir Bapak Ibu, airnya itu banyak, bau dan apa? Bakteri. Bayangkan, ini sudah sampai di sini kalau di gereja pada garuk-garuk terus. Iya, katel Bapak Ibu.
Karena itu God. Ya, apalagi kalau melewati di jalan banyak sampahnya. Sampah, air campur jadi satu. Tapi dengar baik-baik. Satu hari itu hujannya lebat banget. Keras, banjir. Nantang saya, gak pergi enggak Pak? Bayangkan Bapak Ibu. Tapi ternyata kalau kita bertanggung jawab di diri kita, saya tetap mau tak pergi. Hujan-hujan udah lewat aja gitu. Naik bus kota. Ibadah, pulang-pulang bayangkan nyari bus kota lagi tuh pulang tuh udah malam kan? Nunggu hujan-hujan. Tapi dengar baik-baik. Mata surga itu lebih ada mata di surga yang melihat. Ini karena tanggung jawab. Begitu tanggung jawab Bapak Ibu, Tuhan naikkan level loh. Saya tuh usia masih sangat muda sekali ya. Ngajarin sama oma-oma loh. Jadi yang pertama saya didik itu oma-oma tua-tua 80 gitu. Kenalan juga oma-oma di Indonesia juga sih. Di Indonesia itu panggil saya apa tuh Pak? Saya itu masih Jaka Ting-Ting. Buka air Ting-Ting apa? Jaka Ting-Ting. Dipanggil apa sih oma-oma itu? Ayo Om. Saya dipanggil Om. Jadi kalau saya besuk, Om mau kemana Om? Nah, berarti saya kapan-kapan sama tantamu. Makan Om saya Bapak Ibu, waduh, kapan bisa kawin kayak begini? Segera panggil Om kan, yang kami sama saya bakal tante dong. Kita tidak, aduh, tapi nggak apa-apa. Layanan di situ. Itu bawa lagu lagi. Orang kalau tanggung jawab, biarpun ngomong kayak gitu loh Bapak Ibu. Saya layan yang setia, beneran. Saya tanggung jawab, saya kerjain, saya beri terbaik buat ngomong ini. Mata di surga melihat lagi. Ini anak bisa menjawab. Tuhan bawa level lagi, naik lagi. Ngajar di anak muda. Ngajar lagi di persoalan lebih banyak lagi. Di gereja-gereja lagi yang lain. Mulai diundangi layanan di situ. Mulai dari orang sederhana, tanggung jawab. Bahkan saya sudah pernah bilang kok, ribuan orang di gereja. Saya itu pemalu Bapak Ibu. Orang yang bilang malu suka di belakang-belakang aja gitu loh. Gak suka saya di depan-depan, di belakang-belakang aja. Tapi lihat, kalau surga udah tertarik gitu ya, lihat orang tanggung jawab. Aku bisa percayakan lebih banyak. Ribuan orang yang dibeli cuma saya, bayangin. Untuk di sekolah negeri saya. Ribuan orang yang jauh lebih baik dari saya banyak. Yang confident, ya kan pelayanan. Apalagi biasanya kalau orang dari luar pulau itu kan kalau ngomong lancar gitu loh, betul tidak? Lagi dari Manado. Lancar dah itu pokoknya dah ngomongnya kan. Kita ngomong patah-patah dan rasa malu gitu. Tapi dengar baik-baik, kalau orang ini tidak dapat Tuhan tanggung jawab, Tuhan kan bawa level lebih tinggi. Dengar, ada sepasang mata. Sepasang matanya Tuhan itu berarti 6. Itu melihat kita gitu. Kalau kita tidak responsible, sebagai responsible person, Tuhan akan percaya lebih banyak di kita. Dan bahkan reward yang terbesar itu apa? Ketika kita menjadi seorang responsible, Tuhan akan membuat kita tuh kokoh kuat, tidak tergoyahkan. Lihat, orang yang tanggung jawab itu kokoh kuat. Saya beri contoh ya. Orang kalau tanggung jawab itu, dia tidak akan gampang menyerah. Orang kalau tanggung jawab itu tidak gampang dia merasa kalah dan lalu bersungut-sungut, lalu berkata begini, gak Tuhan-Tuhanan. Ada pernah dengar itu? Pernah dengar itu? Gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gereja, pernah dengar? Oh banyak. Saya sering dengar itu. Terus Pak, gak gereja-gerejaan. Ayo ikut tuh, gak Tuhan-Tuhanan. Nanti kalau Tuhan bilang gak berkat-berkatan, yang rugi siapa? Terus berdoa tuh, Tuhan gak sembuh, terus bilang gak sembuh-sembuhan. Apa? Yang rugi siapa? Dia sendiri, betul tidak? Nah tapi orang yang bertanggung jawab itu, dia akan berbuat. Contoh, lihat nih ya. Saya perhatikan berapa orang tua itu, dia rela banting tulang menghadapi kerjaan yang sangat sulit, dimaki-maki orang sama bosnya, dimarahin, belum lagi digenset sama teman sekerjanya, tapi demi anak, demi keluarga. Kalau orang Indonesia pakai istilah gini, demi sesuap nasi. Iya kan? Padahal makan bukan sesuap nasi, setahu saya. Orang Indonesia kalau makan bakulan begitu. Lihat aja, gak perempuan, gak laki kalau makan sama gunung gitu kan. Jangan bilang sesuap nasi itu, segunung nasi mestinya gitu kan. Tapi lihat, demi sesuap nasi katanya, rela. Nah artinya apa? Orang kalau punya tanggung jawab seperti ini, jangan main, jangan koyak.
Setuju tidak? Saudara mau jadi orang kuat? Jadi orang bertanggung jawab. Tanggung jawab atas kebutuhan rohani kita. Tanggung jawab. Pasti kamu akan kokoh, kuat. Setuju? 4 kunci untuk jadi orang bertanggung jawab. Karena jadi orang bertanggung jawab tidak mudah loh. Karena manusia pada dasarnya tidak bertanggung jawab. Betul tidak? Tapi untuk bertanggung jawab itu prosesnya panjang. Butuh 4. Butuh berapa? 4. Kenapa 4? Ya kalau 5-10 gampang, gak pura-pura di gerejanya loh. Makanya saya bilang kuncinya berapa? 4. Kenapa 4? Supaya ibadahnya selesai. Kalau enggak besok selesainya. Jadi saya bilang 4. Oke? Matius pasal 25 ayat 21. Sama-sama dibaca Bapak Ibu. Ya, kalau baca dibuka. Kalau sudah nggak baca ditutup lagi, gitu ya. Dibuka dulu, baca. Oke. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu bersama kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang apa? Baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu apa? Tanggung jawab perkara yang besar. Bukan cuma sekali ngomongnya. Diulang lagi ayat 23. Lihat nih, 23. Memang sengaja saya baca ini, saya tanyakan lagi, Bapak Ibu bisa baca lagi supaya ingat. Ya. 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, akan memberikan kepada Bapak tanggung jawab dalam perkara yang ada. Tanggung jawab kecil, tanggung jawab besar. Betul tidak? Siapa mau gaji tinggi? Jangan ragu-ragu, jangan turun dulu. Siapa mau gaji tinggi? Boleh ini bilang gini, Pak Cangko dulu paling laku 50. Sekarang karena aku angkat tangan, Pak Cangko mau jadi 500. Kan gitu kan? Siapa yang mau gajinya lebih tinggi angkat tangan? Iya kan? Mau loh. Tapi dengar nih. Ada hubungannya dengan tanggung jawab. Tanggung jawab kecil, gaji kecil. Tanggung jawab besar, gajinya besar. Coba lihat, gajinya Pak RT, dia nggak kerja cuma jadi RT aja. Ya, loh di sini ada mantan RT loh. Tahu saya mantan RT kita? Dia di belakang tuh. Mantan RT. 20 tahun. Kata Pak Abu gini, kapan gue jadi presiden? RT terus tuh. Ya kan? Coba kalau saya statusnya RT, ibunya dipanggil apa ibu? RT. Iya dong, ibu RT 2 macam artinya. Ya dong, ibu rumah tangga juga bisa kan? Nah, jadi ibu RT. Pak Abu ya kalau dia sebagai RT, gajinya RT berapa sih? Enggak dikasih? Hah? Allah, apa-apa. Coba kalau dia dari RT naik jadi RW jadi terus jadi apa? Lurah jadi camat naik ke Jawa Kota kan gubernur, terus gubernur jadi presiden. Namanya apa? Presiden RI yang ke-50. Yang ke-50 maksudnya. Aku bin Abdullah. 50 sih apa, Pak? Kalau dia nggak jadi presiden, gajinya berapa? Besar. Nah, kalau Pak Aku jadi sopir taksi presiden, dibanding dengan kalau jadi presiden, mana lebih besar gajinya? Iya. Kenapa? Seorang presiden tanggung jawabnya lebih besar. Makanya Tuhan bilang kalau kamu mau levelmu naik dengan proper life itu, Anda harus bertanggung jawab. Dan Tuhan bilang dikaitkan di situ ada kata setia dan tanggung jawab. Ya. Karena tanggung jawab itu bukan sesaat. Sekali lagi, tanggung jawab bukan sesaat. Sesuatu dikerjakan sesuatu bukan tanggung jawab. Iya kan? Punya pembantu. Dulu punya pembantu bukan? Di Indonesia. Di sini pembantunya siapa? Korban bukan? Biasa cerita, saya ibadah korban yang bersih-bersih. Nah, dulu kalau punya pembantu, ya kalau enak loh, di Indonesia itu pembantu enak banget. Makanya kalau jadi pendeta di Indonesia enak. Ada yang ujiin, ada yang masakin, ada yang ngepel rumahnya kan. Kalau di sini merangkap kan, semuanya, bilang semuanya. Iya kan? Ya kalau pembantu dia, misalnya pembantu Bu Hera, baru diterima kerja, besok kerjanya rajin dari pagi udah bangun jam 4, biasa sebanyak itu juga. Udah gitu nyuci,
Nyuci bersih-bersih, ngepel, dan balik ke pasar masak itu tugas lagi, nganterin anak, apa pokoknya macam-macam tugasnya. Hari pertama dikerjakan dengan baik, hari kedua dikerjakan dengan baik, hari ketiga bosan. Tuh, kok belum dicuci? Dibuka kamarnya masih molor. Kenapa masih molor? Kemarin sampai ke Korea, semalam-malam agak habis. Ya kan, jadi nggak bisa kebantu. Nah, hari ketiga nggak kerjakan. Saya mau bertanya, ini orang termasuk tanggung jawab itu? Enggak. Tanggung jawab artinya itu konsisten dan terus menerus, bukan sesaat. Dan untuk mengerjakan sesuatu yang terus menerus dan tidak saat itu butuh faktor yang menyala kesetiaan. Anda harus setia. Kita harus menjadi gaya hidup kita. Kalau kita menjadi gaya hidup kita, tanggung jawab itu pasti kita kerjakan dengan setia. Amin. Kalau saya bicara seorang namanya Ronald Reagan. Bapak Ibu tahu dengan nama Ronald Reagan? Siapa dia, Ronald Reagan? Hah? Mantan apa? Mantan pacar? Mantan siapa? Mantan presiden di mana? Nah, tahu nggak? Dia memerintah 2 kali. 81 sampai 85 sampai 89. 2 periode. Dan Anda kalau baca, Ronald Reagan itu adalah salah satu mantan presiden yang sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat dihormati, sangat-sangat dipuja-puja oleh orang Amerika. Dia membawa Amerika itu kemajuan luar biasa. Tapi perhatikan, saya pelajarin dia ya. Ternyata value-nya, yang namanya Ronald Reagan itu, dia sangat memperhatikan satu kata ini, yang namanya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab dia kerjakan itu dari dulu tuh konsisten, tidak pernah cuma sesaat tanggung jawab, besok enggak. Tapi dia konsisten kerjakan tanggung jawabnya. Pernah saya baca sebuah kisah tentang dia. Satu kali dia lagi mau mengadakan meeting besar-besaran dengan Rusia. Masih ingat dulu Rusia Amerika itu lagi terlibat dalam perang dingin kan, Cold War, ya kan? Rusia sama Amerika itu terlibat dalam perang dingin, ya, perang besar pada waktu itu. Dan Ronald Reagan coba menyelesaikan persoalan itu. Dia lagi mengadakan meeting dengan Presiden Gorbachev waktu itu dari Rusia di Swiss. Nah, pada waktu di Swiss, Ronald Reagan itu nggak tinggal di hotel. Dia nggak mau tinggal di tempat kedubes. Dia tinggal di rumah teman yang lagi kosong, temannya lagi keluar kota. Temannya cuma pesan begini, kamu tinggal di sini silakan, anggap rumahmu sendiri, pokoknya semua ambil sendiri, anggap rumahmu sendiri. Tapi satu tugas saya cuma minta, please ditolong, saya minta favor dari kamu. Apa itu katanya? Dia tahu nggak? Presiden disuruh kasih makan ikan mas. Ya kan, saya mau pergi, kalau ikan masnya dalam satu toples itu cuma satu, tolong dipelihara, kasih makan tiap hari. Cuma itu pesannya, yang lain anggap rumahmu sendiri. Waduh, saudara, baru semalam tinggal di situ, besok kamu kasih makan nih, ya toh? Rupanya aura kepresidennya kuat, ya kan? Ikannya mati, bayangkan. Kalau orang nggak tanggung jawab, dia kan berkata gini, ikan mati sudah lah, paling temanku juga bisa mengerti, namanya ikan mati biasa kan. Nanti kalau balik, paling dibilang aja, ikan mati sorry. Sementara dia kan tadi urusan yang besar, urus perdamaian untuk Cold War tadi, perang dingin tadi, itu perkara besar, dan perkara kecil. Tapi dengar baik-baik, Ronald Reagan mengajar sebuah nilai, bagaimana dia mencapai kesuksesan itu. Dia mengajarkan sebuah value dan tanggung jawab. Perkara kecil cuma ikan mas loh. Tapi dia berkata pada ajudannya, salah satu di belakang buat penjaga saya, kamu cari, pokoknya aku minta kamu beliin ikan yang serupa dengan ini, yang kecilnya sama, pokoknya warnanya sama, bentuknya mirip gitu, belikan kayak begini. Ya, nggak mau tahu saya, pokoknya harus dapat. Kalau di Swiss nggak ada, cari di Cina. Oh ya, pokoknya harus dapat. Ternyata dapat Bapak Ibu, dapat. Dan dipelihara. Ketika temannya juga balik lihat ikan yang dikira tentang ini, ikannya masih hidup kan? Kenapa? Di situ ada seorang yang namanya Ronald Reagan yang sangat bertanggung jawab. Itu yang heran. Kalau Anda baca ya, autobiografinya Ronald Reagan itu presiden benar-benar luar biasa banget. Salah satu presiden yang sangat-sangat dikagumi di Amerika, Ronald Reagan. Dan dia cerita, value yang saya miliki, yang saya bangun dalam hidupku, rasa tanggung jawab. Amin. Kalau Anda mau jadi orang yang berarti dalam hidupmu, bertanggung jawab hidupmu, Anda jadi orang yang setia, mengerjakan tanggung jawabmu. Amin. Jadi pertama apa? Butuh apa? Kesetiaan.
kesetiaan. Karena ayat itu berkata tadi dalam Matius tadi, ada koneksi antara setia dan tanggung jawab. Kita nggak mungkin jadi orang tanggung jawab kalau kita nggak setia. Bisa mengerti? Yang kedua sekarang, Amsal 14 ayat 23. Ayat ini berkata apa? Amsal 14:23, sama-sama dibaca ya. 2, 3. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Stop dulu. Jadi kalau kita jerih payah, tangan kita kerjakan, rajin tangannya ngerjain ini, ngerjain itu, Tuhan bilang ada keuntungan. Siapa yang untung? Siapa yang buntung? Nggak ada. Kalau mau untung, perhatikan ini. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi sama-sama, kata-kata belaka mendatangkan apa? Kekurangan saja. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kata-kata belaka artinya itu apa? Itu apa? Apa? Omong doang. Ya kan? Misalnya gini. Ya tolong ya, nanti besok bersihin ya. Udah beres. Jangankan lantainya, nanti saya semuanya dan nanti yang di atas dia atap saya karena saya bersihkan semuanya. Besok jadi jangankan atapnya. Di sini masih kamu dengan kotoran biji-biji di situ. Itu namanya apa? Orang bertanggung jawab itu bukan omdo. Ya. Dengan baik-baik. Tanggung jawab itu artinya talk less, work more. Sekali lagi, talk less, work more. Tapi orang biasanya kalau yang ngomongin banyak, biasanya kerjanya dikit. Dan biasanya kalau ombo itu ya kerjanya apa? Cuma punya orang. Ya kan? Itu kalau di gereja itu masuk gerak itu cuma dilihatin. Orang itu nggak sisiran. Kok pakai sandal? Ya dong, kok belum cuci muka? Ya kan? Misalnya dia kalau kita di sini, suaranya kok rada-rada beli paus ya kan? Ya kan? Sosisnya kok gak enak? Kok dingin gak ada heaternya? Pokoknya lalu gitu aja. Kamu menilai orang lalu. Tuhan bilang jangan omdo. Tuhan bilang kerja lebih. Di gereja harus dibangun nilai responsibility supaya apa gereja bisa lebih maju. Kalau kita orangnya cuma isikan itu karena cuma juga itu. Tapi kalau kita di sini ada orang-orang yang terlibat, Bapak Ibu ada kuliah bekerja mudah. Saya suka waktu beli pakaian, udah saya promosi dan saya ada komisinya. Saya suka beli baju kalau saya ke toko di sini, biasanya saya besar. Kalau saya beli baju di sana itu enak tuh. Pinambilnya sudah dasar pasti dipakai masih pas gitu juga aja. Udah pas selamanya orangnya pas. Jadi kalau ke toko kadang-kadang dia yang harganya nggak terlalu mahal juga gitu ya. Orang lagi sini, apakah juga bisa merah? Kayu merah. Biasanya saya warna merah. Dia kan nggak ada warna hitam, nggak kelihatan kan. Nah, saya tertarik bicara soal Amancio Ortega. Itu ada pemilih daripada saya. Amancio Ortega itu pemilihnya Zara. Saya kaget ketika saya baca ini orang. Ternyata hartanya dia itu pernah tahun sekitar 2018 ini setanding dengan Bill Gates. Bayangkan, setanding dengan Bill Gates. Dulu orang bilang kan Bill Gates orang terkaya kan. Ternyata Amancio Ortega gajinya dia punya harta itu mirip-mirip dengan si Bill Gates. Dan bahkan dia masuk ranking orang terkaya nomor 6. Amancio Ortega. Nah dia cerita, saya baca dia penuh autobiografi. Kenapa ini orang bisa mencapai sukses kayak begini? Saya menemukan ternyata Amancio Ortega itu orangnya tipenya itu lebih banyak kerja daripada banyak omong. Ya, satu kali dia kerja di sebuah perusahaan garment dan lagi-lagi posisi dia bukan posisi yang penting di perusahaan, dia cuma jadi office boy. Biasa-biasa aja. Gaji biasa, tanggung jawab kecil, gaji dikit dong.
Tapi Amancio Ortega itu di tempat-tempat bekerjanya dia itu, dia lebih banyak kerja daripada banyak ngomong. Bosnya seneng, ya kan? Satu kali dia kekurangan tukang jahit, gitu. Amancio Ortega ditugaskan oleh bosnya karena ini orang bertanggung jawab. Kamu sekarang dididik untuk menjadi asisten tukang jahit. Kenapa ditugaskan jadi asisten tukang jahit? Karena ini orang didapati apa? Bertanggung jawab. Ngomongnya nggak banyak, kerjanya banyak. Suruh bantu jadi asisten. Dan dia kerja di situ sebagai asisten tukang jahit. Bosnya senang gitu karena itu orang kerjanya sangat banyak sekali, ada produktif sekali. Ngomongnya nggak banyak, kerjanya produktif. Dan gaji naik, dia pintar kampus, dipintarkan Thailand, Bapak itu. Sampai satu kali dia berpikir gini, saya mau bikin usaha kecil-kecilan. Dia keluar perusahaan, dia bikin usaha kecil-kecilan. Dia buka usaha garment. Dia cuma mengemploy berapa orang saja, tidak banyak. Tapi moto yang ditanamkan di teman kerjanya dia, ngomong nggak banyak, kerja banyak. Kalau di Indonesia, kenapa bangun rumah itu bisa bertahun, bisa setahun 2 tahun? Kenapa? Banyak omong, banyak sedikit kerja. Coba deh kalau baru kerja, sembalang jam 11 udah keluar, cari tempat untuk ibadah. Balik-balik nggak langsung kerja, merokok dulu, ngobrol-ngobrol dulu, ya kan? Pantasnya tidak banyak yang dicapai. Nah, ini berbeda. Dia punya moto, kamu kerja sama saya, ngomong dikit, kerja banyak. Kalau kerja di bapaknya, perusahaan garment dia itu ini sekali. Dan sekarang kalau Anda lihat di beberapa negara-negara itu namanya outlet Zara itu banyak-banyak. Dia ngalamin kemajuan luar biasa, kan? Tapi saya nggak lihat apa-apa yang lain dan saya nggak mau pusing ke saya bagaimana. Tetapi yang satu yang saya baca dia Amancio Ortega. Banyak kerja, dikit bisa. Di tempat ini, kalau melihat teman-temanmu ada mungkin pada nyanyi atau lalu pelayanan atau mungkin ada yang jadi Asia, jangan dikomplainin. Terus bilang gini, Asianya macam diganti aja bajuan. Kenapa sih di depan tuh orangnya nggak senyum-senyum gitu loh, kayak orang galak gitu loh. Ya kan, jangan kamu situ bajuan orang beratakan semua. Jangan berpikir nyari jiwa di musim orang. Jangan, mungkin juga orang itu di depan lagi nggak bisa senyum karena apa? Lupa bawa gigi palsu. Orang-orang lupa gigi palsu kan susah senyum-senyum dong, pas gigi gitu. Tambah lagi orang yang baru dikira setan kan ya. Jadi jangan dihakimi, jangan dinilai ya. Nanti kalau melihat apa ya di gereja juga ini ada biji-biji motor nih, ya kan? Gereja kok nggak jaga hygiene sih ya? Motornya kayak gini kok nggak pernah di vacuum. Malah sekarang nggak usah vacuum, kalau misalnya ada biji-biji kayak gini, tanya mana vacuumnya? Sejak itu Bapak Ibu. Itu namanya orang dikit ngomongnya tapi kerjanya apa? Banyak. Gitu. Yang setuju bilang gini, setuju. Jadi yang pertama apa? Bagaimana kita membangun rasa responsibility? Yang pertama, bangun kesetiaan. Yang kedua apa? Jangan berbagi gitu. Jangan apa? Jangan nongkrong. Nah yang ketiga, Pengkhotbah 9:10. Pengkhotbah 9:10 kita baca sama-sama suara keras. 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai di tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Perhatikan kata ini. Sekuat tenaga. Orang yang responsible itu ada orang yang mengerjakan segala sesuatu, semua tugasnya itu dengan sekuat tenaga. Tidak perlu. Bagaimana kita mengerjakan sesuatu dengan segenap tenaga, segenap pikiran, ya kan? Bagaimana bisa terjadi itu? Dimulai dari apa? Ini loh, hati. Bilang sama saya apa? Hati. Jadi prinsip yang ketiga bagaimana rasa responsibility itu adalah miliki hati yang benar. Betul nggak? Kalau orang nggak punya hati, kerja di perusahaan ya, bos perintahkan apa, dia tidak akan kerjakan. Mungkin dia kerjakan tapi tidak segenap tenaga. Kenapa? Karena tidak dari hati. Betul? Coba deh kalau masak ya ibu-ibu ya. Di sini yang kita masak siapa? Angkat tangan. Maksudnya doang yang nggak bisa masak. Pantesan, ya kan? Ramping-ramping, sejarah gitu. Kalau masak segenap hati, masak tidak segenap hati, hasilnya beda. Tambah. Mengerjakan bersihan, vacuum,
sekelap hati dan tidak sekelap hati. Gitu. Saya kalau lagi di rumah nih ya, kalau kan kadang burungnya dikeluarkan sama Joyce dulu. Kita kan ada burung di rumah tuh. Si burung itu suka dikeluarkan. Sekarang sudah tambah gaya karena sudah mulai bisa terbang gitu. Terbangnya kayak kalau terbang di rumah gitu. Karena nempel di saya, karena nempel di Joyce gitu ya kan. Rupanya burung ngerti kalau dikasih makan, saya kasih makan ditempelin. Ya kan. Jadi sementara duduk ada kaki saya dipatut-patut gitu. Tapi lihat nih, burung itu dilepas kadang-kadang tuh. Ya itu apa? Burungnya jatuh-jatuh, bukan cuma itu. Ya itu loh. Bukan bertelur Bapak. Mencret. Aku baru tahu kalau burung itu kotorannya itu jarang keras-keras, mencret sebenarnya. Mana-mana kayak gitu. Nah udah, kalau kita ngerjakan pembersihan lantai setelah hati tidak setelah hati berbeda. Ya. Saya kalau saya kerja, saya pastikan saya kerja dengan baik. Saya tidak bakal mau asal-asalan nggak mau. Ambil kayu, saya ambil tisu, kasih itu chief itu, ya kan? Ada itu saya kasih gosok semuanya gitu. Ya, ada tembus satu hitam aja, saya pasti bersih. Jadi kalau saya sudah kayak gitu, saya vacuum rumah itu colong. Kenapa? Gak bakal ada satu daerah betul di situ, gak bakal ada kotoran burung tadi di situ, gak bakal ada biji-biji di situ. Itu kalau saya kerjakan. Kalau ke rumah saya lagi belum bekerja, gitu aja. Kalau saya kerjakan saya pastikan, ini coba. Kalau masih ada kotor, bukan saya bekerja. Nah, artinya apa? Saya kerjakan dari hati saya, gitu. Lihat apa saya kerjakan dengan benar. Termasuk di rumah Tuhan ini, Bapak Ibu. Di rumah Tuhan ini, kalau saya lihat kotor-kotor, jadi saya kotor itu pasti akan saya cari. Kenapa saya bersih semua bersih. Dan nggak ada satupun apa tisu-tisu di lantai yang ada di lantai. Kenapa? Dikerjakan dengan segenap hati. Jadi bagaimana Anda bisa menjadi orang yang responsibel? Nomor 3, pastikan kamu punya hati yang benar. Tidak ada dari hati, semua dari hati. Bisa nangkap ini? Saya kalau nyanyi di depan, saya nyanyi dari hati saya. Dan kuncinya apa? Kalau Anda nyanyi dari hatimu, suaramu lama jadi bagus. Kalau tidak segenap hati, angkat tangannya beda. Ya loh, minggu kemarin sudah diajari pujian penyembahan loh. Ada yang kalau angkat tangan tinggi-tinggi, ada yang cuma setengah tiang. Ya, setengah tiang tanda apa? Tanda kematian. Makanya hari ini kita berkata, aku kerjakan sesuatu dengan segenap hati. Yang terakhir teman-teman. Jadi saya ulang dulu sebelum saya masuk ke tempat lagi. Bagaimana kita membangun sikap bertanggung jawab? Yang pertama, jadi orang yang setia. Kedua, jangan untuk. Ketiga apa? Miliki hati yang benar. Yang ketiga miliki hati yang benar. Yang keempat terakhir, Kolose pasal 3, 23, 24. Kolose pasal 3, 23, 24 dikatakan begini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk siapa? Manusia. Jadi kalau kita mengerjakan segala sesuatu itu, bukan untuk saya, pemimpinmu, bukan untuk bosmu, bukan untuk kepala keluargamu, bukan. Tuhan bilang dalam segala sesuatu yang kamu perbuatan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Masak di sini gini ya Bapak Ibu ya. Pernah enggak? Saya pernah lihat ada orang yang ibu-ibu bawa masakan. Saya tahu bawa masakan itu kan dari pagi udah siapin dong. Betul enggak? Tapi sampai di sini dicela orang. Ya, kambing. Ya, kurang asin. Ya, kurang banyak. Ya, itu terus bawaannya. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami seperti ini, ingat, kamu kerjakan itu bukan untuk cuma kamu kerjakan bukan untuk memimpin gereja di sini, bukan. Kayak ini bilang, apapun juga yang kamu perbuatlah itu seperti untuk siapa? Itu perbuatan dengan senang hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi dipuji nggak apa-apa Bapak Ibu. Dilihat nggak dilihat nggak apa-apa. Ya kan? Nggak usah pusing. Dan tidak perlu Bapak Ibu kalau bawa masakan lalu gembar-gembar masuk situ teriak-teriak, aku bawa makanan ya, ini makananku ini. Tidak perlu. Dipuji nggak dipuji, dilihat orang nggak dilihat orang. Nah, itu bilang
Nanti kata 24 ya, kalau saya ini 24 saya 24 berkata di 24. Katanya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Jadi lihat orang nggak lihat orang, dipuji nggak dipuji, nggak pusing. Kita udah buat Tuhan. Tuhan yang kasih apa? Saya nggak pusing Bapak Ibu puji saya kalau nggak Tuhan. Yang penting saya siap yang baik, layanan saya beri yang terbaik, berjemaat, dipuji nggak apa-apa. Kemarin kita kerja sampai sore, kemarin mengobrol sama anak telat banget semua. Jadi saya mau disebut tubuh juga dalam keadaan aktif sebenarnya. Yang tahu kayak gitu punya khusus gitu. Dia kan satu rumah masih dia khusus. Terus sakit, tidak enak. Tapi karena tanggung jawab, bayangkan itu Kristus udah tua, itu sudah 8 tahun. Saya sudah wah luar biasa, beneran. Orang-orang itu kuat sekali, orangnya kuat. Padahal itu sudah kuat. Saya sampai ini orang usia tua tapi tenaganya kadang-kadang muda. Bayangkan itu kemarin besar sekali mengangkat di dari sini. Memang kalau bekas jempol dari orang punya kan pasti ada robek-robek dikit-dikit lah. Tapi nanti daripada kita kicil kayak begitu yang kecil gitu, mobil gitu, itu bakal diganti nanti. Jadi kita lagi cari lagi sewa mobil untuk pindahkan sana ke rumahnya orang. Kita bukan kan. Tarik pakai kain, tarik pakai hidung saya. Itu lemari kayak gitu. Kenapa di kondisi badannya nggak kurang begitu gede? Tarik paling gede. Naik ke atas, cepat semuanya. Nanti gereja sudah punya atas itu kayak kabinet yang digantung-gantung dengan kita baru ambil udang kayu itu pasang di dalam pasang-pasang bisa di situ ada beberapa tempat buat piring, buat apa, buat cuci juga L gitu bisa lebih kenal. Kita sudah beli sink-nya kan, tapi itu basicnya kita dimasukkan di situ di gereja lebih proper gitu. Nah, apa-apa nggak ada dia nggak usah pusing, dia dipuji nggak usah pusing. Kenapa? Itu buat berdoa. Nanti masih ada rumah. Kamu yang bisa tangkap ini? Termasuk ibadah ini. Kita kalau suruh pilih bisa minta online betul. Di rumah kan lebih enak. Sambil nonton online, makan kerupuk. Sambil nonton online, makan kue. Pantesan gendut semuanya, karena makan terus. Ya kan di sini kan tidak mungkin duduk sini sambil makan. Tapi dengar, hari ini Bapak Ibu datang, siap-siap diberkati Tuhan. Ya, 4 hal bagaimana kita tidak bertanggung jawab. Sebut sama-sama saya. Yang pertama apa? Setia, jadi orang setia. 2, jangan nonton. 3, miliki hati yang benar. 4, lakukan segala sesuatu seperti Tuhan. Ingat ini, kalau orang melakukan sesuatu Tuhan, kamu dikritik, dibenci, jawab karena kamu lakukan untuk Tuhan. Masih mau masak? Masih, bagus. Tapi hari dari mana ya. Pokoknya lakukan seperti Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Ya kita bersama-sama ya. Biar hari ini setiap kita dibawa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya minta semua bisa naik atas. Berapa banyak yang bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Jelas apa yang saya sampaikan ya. Dan kita mau bertumbuh sama-sama jadi orang yang bertanggung jawab. Mari kita tutup kepala kita dengan diri Tuhan. Mari kita hormati Tuhan. Tuhan itu Tuhan kita. Mari kita menghormati Dia. Katakan berkagum akan Engkau Tuhan. Mendengarkan suara Bapak. Mari suarakan kepada Tuhan, ku kagum. Ku
ada ketidaktanggungjawaban, pasti akan timbul masalah. Orang yang tidak bertanggung jawab akan kehidupan rohaninya, pasti dia punya masalah dalam kehidupan rohaninya. Cepat atau lambat imannya akan mati. Cepat atau lambat dia akan menjadi orang yang tidak bisa bertahan dalam menghadapi situasi yang dia sedang gumuli. Tapi orang yang bertanggung jawab, dia akan melihat kuasa Tuhan memberikan anugerah yang spesial, sehingga dia bukan cuma kuat bertahan, tapi dia akan menjadi orang yang bertumbuh sebagai orang yang kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Manusia sedang mengabaikan rasa tanggung jawab ini, tapi hari ini kita diajar Tuhan betapa pentingnya kita menjadi seorang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak, Kau lihat setiap umat-Mu Tuhan. Kami semua ingin bertumbuh imannya. Kami mau menjadi orang yang sungguh memikat hati-Mu. Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk menjadi orang yang terus bertumbuh sebagai orang yang responsible. Berkati umat-Mu Tuhan, simpankan firman dalam hati kami, dan biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita bilang amin.